Kami ini adalah menyuarakan suara hati rakyat yang sebenarnya. Di sini di Karawang adalah kota industri juga. Di banyak buruh. Undang-undang visual ini yang akan diundangkan dalam RUU ini sangat tidak manusiawi. Semoga pemerintah mendengarkan suara hati rakyat dan mudah-mudahan ini tidak diundangkan. Saya yakin pemerintah paham dan mendengarkan suara hati mereka. Gatot, para ulama mendoakan saya jadi presiden juga untuk menyelamatkan bangsa ini. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menegaskan bahwa koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, kami bukanlah alat politik untuk membidik Pilpres 2024. Boleh-boleh saja kalau menyangka kami, saya gunakan untuk nyapres. Namanya juga politikus pasti dikaitkan dengan politik. Saya hargai itu, jelas Gatot. Gatot menegaskan hal tersebut di kediaman salah satu anggota kami, Dadai Hudaya, di Teluk Jambe, Karawang, Rabu 30 September. Bagi Gatot, mereka yang mengkritik dirinya berarti telah mendengarkannya baik-baik. Gatot juga mengingatkan para kritikus untuk berpikir lebih jauh agar bisa lebih paham. Selain itu, Gatot juga menanggapi pertanyaan wartawan saat ditanya perihal dukungan dan doa para ulama yang menginginkan dirinya menjadi presiden. Saya yakin para ulama mendoakan saya menjadi presiden dan juga berdoa juga untuk menyelamatkan bangsa ini, kata Gatot. Gatot juga menyatakan bahwa kami adalah organisasi moral dan tidak akan berubah jadi partai politik. Bahkan dirinya juga menyatakan akan keluar jika organisasi tersebut berubah jadi partai. Kalau menjadi partai politik, pasti saya, Farudin, Profesor Wahab, dan yang lainnya akan keluar dari kami, ujarnya. Gatot menyebut organisasi yang didirikannya bersama Din Syamsuddin itu cepat berkembang. Meski baru berdiri selama 2 bulan karena adanya peran masyarakat, dirinya tak mau membohongi masyarakat dengan mengubah kami menjadi partai politik. Karena organisasi tersebut memang tidak diniatkan untuk menjadi partai. Diketahui setelah acara di Rengas Dengklok dibubarkan, acara kami dilanjutkan di rumah salah satu anggota kami, Dadai Hudaya, di Teluk Jambe, Karawang. Sebelum ke Teluk Jambe, Karawang, Gatot sedianya menghadiri acara deklarasi kami di Tugu Proklamasi Rengas Dengklok, Karawang, Rabu 30 September. Namun acara tersebut akhirnya dibubarkan karena mendapatkan penolakan dari Ormas. Dihadang Dandim, Gatot, sepanjang saya jadi tentara di TMP tidak pernah banyak TNI dan polisi. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio mengaku heran banyaknya anggota TNI dan Polri yang berjaga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan saat dia berziarah Rabu 30 September. Keheranan itu disampaikan Gatot saat diwawancarai salah satu stasiun televisi Kamis 1 Oktober. Gatot awalnya menceritakan bagaimana dia bisa hadir di TMP Kalibata tersebut. Kehadiran salah satu presidium koalisi aksi menyelamatkan Indonesia kami ini di sana merupakan atas undangan dari Ketua Purnawirawan Pengawal Kedaulatan Negara PPKN Legend Purnawirawan TNI Soeharto. Gatot pun akhirnya datang bersama dengan rekannya di presidium kami, Profesor Rohmat Wahab. Mereka ikut bersama-sama ziarah terpimpin sebagai penghormatan dan mendoakan kepada para pahlawan. Ziarah terpimpin adalah tradisi militer dalam memperingati G30 SPKI. Saya perlu jelaskan dulu bahwa saya hadir di sana atas undangan Legend Purnawirawan TNI Soeharto sebagai Ketua PPKN. Beliau datang ke saya minta saya jadi irup. Saya bilang, Pak, saya jangan irup. Saya peserta upacara saja karena Bapak sebagai pimpinan PPKN. Jadi saya ke sana, saya hanya datang berdua dengan Profesor Wahab untuk ikut bersama-sama karena akan diadakan ziarah terpimpin, ujar Gatot Nurmantio.
Namun pada saat tiba di TMP Kalibata, Gatot mengaku heran lantaran banyaknya anggota TNI dan Polri yang berjaga. Hal itu tidak pernah dia lihat selama menjadi prajurit. Dan pada saat saya ke sana sudah banyak orang. Saya pun bingung karena sepanjang saya menjadi tentara sudah berapa puluh kali mungkin saya ikut upacara dan lain sebagainya di Taman Makam Pahlawan. Tidak pernah banyak tentara dan polisi. Kok banyak tentara dan polisi? Kata Gatot heran. Gatot melanjutkan pada saat persiapan masuk bersama-sama dengan Legend Purnawirawan TNI Soeharto, Gatot mengaku ditahan oleh Dandim Jakarta Selatan, Kolonel Infantri Ucu Yustia. Saya tanya kenapa seperti ini? Gak bisa. Saya bilang kami ini akan ziarah ke Taman Makam Pahlawan khususnya pahlawan revolusi. Kamu sebagai prajurit punya sumpah prajurit dan sabta marga. Dan Taman Makam Pahlawan ini kamu bertanggung jawab pada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya Dandim jawab bilang, Pak, bisanya 30 orang, maksimal peziarah di tengah COVID-19. Karena Pangdam juga 30. Tidak apa-apa, setelah saya cek kemarin ternyata lebih dari 30 juga. Tapi tidak apa-apa, jelas Gatot. Din Sentil Muldoko, apakah kritik kami yang menciptakan instabilitas atau kebijakan pemerintah yang tidak bijak? Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau kami Din Syamsuddin merespon yang dilayangkan Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP Muldoko. Diketahui beberapa terakhir kami menggelar acara yang di berbagai tempat yang dihadiri langsung ex-Panglima TNI Gatot Nurmantio. Bahkan di beberapa acara terakhir kami diwarnai ketegangan dengan aparat polisi maupun TNI. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia kami, Din Syamsuddin berharap pemerintah dapat lebih terbuka dalam menerima kritik yang disampaikan semua pihak termasuk kami. Menurut dia, penyampaian aspirasi oleh publik yang dalam hal ini penyampaian pendapat di depan umum merupakan salah satu bentuk kebebasan berpendapat yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Apakah kritik dan koreksi kami yang menciptakan instabilitas ataukah kebijakan pemerintah yang tidak bijak, anti kritik dan tidak mau mendengar aspirasi rakyat yang justru beradil dalam menciptakan instabilitas itu? Ucap Din Syamsuddin dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com Jumat 2 Oktober 2020. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu menyampaikan hal tersebut menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko yang sebelumnya mengingatkan kami untuk tidak mengganggu stabilitas politik nasional. Din Syamsuddin pun meminta agar Muldoko tidak perlu melontarkan bernada ancaman dalam menanggapi kritik yang disampaikan kami maupun kelompok masyarakat lainnya atas kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Pada era demokrasi modern dewasa ini, arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman. Bagi kami, semakin mendapat tantangan dan ancaman akan menjadi pelecut untuk tetap beristiqomah dalam berjuang, kata dia. Sebelumnya dalam beberapa kesempatan kami kerap melontarkan kritik terhadap pemerintah, terutama dalam hal penanganan COVID-19, pemberantasan korupsi, serta dilanjutkannya pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah situasi pandemi. Kami menilai bahwa sejumlah kebijakan yang diambil pemerintah kurang tepat. Misalnya dalam hal pembahasan RUU Cipta Kerja antara pemerintah dengan DPR. Sejumlah klausul yang diatur dalam RUU tersebut dinilai membebani buruh dan lebih menguntungkan pengusaha. Kami pun mendukung langkah buruh yang berencana menggelar aksi unjuk rasa nasional untuk menolak rencana pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang. Pihak istana pun memberikan respon atas sejumlah kritik yang diberikan kami. Jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada resikonya, kata Muldoko dalam keterangan tertulis kami 1 Oktober 2020. Ia bahkan menyebut kami adalah kelompok yang diisi sekumpulan orang yang memiliki kepentingan. Karawang, Rabu 30 September. Namun acara tersebut akhirnya dibubarkan karena mendapatkan penolakan dari Ormas. Dihadang Dandim, Gatot, sepanjang saya jadi tentara di TMP tidak pernah banyak TNI dan polisi. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan TNI Gatot Nurmantio mengaku heran banyaknya anggota TNI dan Polri yang berjaga di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan
saat dia berziarah Rabu 30 September. Keheranan itu disampaikan Gatot saat diwawancarai salah satu stasiun televisi Kamis 1 Oktober.